ramai tuh pada saat live stream membahas bagaimana nanti persidangan di hari Kamis dengan berita yang baru. Seperti apa nih yang bisa nanti berkoordinasi? Bakal ada drama apa lagi atau seperti apa? Apa sih Kak? Bukan, kita kan setiap adanya persidangan hari Kamis ini selalu ada aja cerita gitu kan, selalu ada aja yang membuat ini netizen Indonesia ini menjadi teracak-acak emosionalnya ya. Nah, saya mengatakan itu untuk kita itu nggak usah kaget kalau nanti dalam persidangan ini ada gebrakan-gebrakan baru lagi apa gitu. Niat saya itu kepada masyarakat ya, netizen dunia maya khususnya, sudahilah kita itu untuk menggiring opini yang tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Yuk kita fokus kepada jalannya persidangan agar kita bisa mendengar, menyimak, kan katanya butuh keadilan terdakwa ini, bagaimana kita bisa melihat dengan jernih, terang benderang masalah ini kalau setiap persidangan itu ada aja giringan opini yang sebetulnya tidak mendidik gitu ya. Itu aja sih. Saya men-challenge itu agar juga terdakwa juga menjalankan persidangan nanti itu dengan tenang. Ya. Memang bisa mengikuti bersama ada aja momentum. Kamu lihat nggak? Ya kan? Nah, saya semua juga menyaksikan ada aja. Dan yang terakhir malah menyinggung soal rekeningnya dia sendiri. Ya, itu. Nah, terkait dengan itu saya senang banget nih ya, dengan seiringnya waktu berjalan banyak banget anak-anak muda yang speak up tentang ini, tentang katanya kabar Bang BCA Budi Somasi, bagaimana dijelaskan oleh anak-anak muda yang pintar juga. Saya dari tadi lihat tuh banyak banget yang bersuara tentang ini. Buat apa disomasikan, sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur. Dan kita semua tahu ya bahwa kewajiban juga dari pihak Bank BCA karena negara yang meminta untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh negara dan undang-undang. Seolah menjadi mengalihkan fokus nanti. Saya nggak tahu atau mengalihkan fokus atau tidak, tetapi kalau pihak dari terdakwa ini selalu mengalihkan fokus, akhirnya apa? Mereka tidak fokus kepada pembelaan, menurut saya ya, tidak fokus kepada pembelaan dirinya sendiri untuk melepaskan tuduhan terhadap pemerasan dan TPPU-nya gitu. Itu sih menurut pendapat pribadi saya, seperti itu ya. Sudahilah gimmick-gimmick ini. Ngelihatnya tapi gimana sih Kak Fit, kan kayaknya tiap minggu ada yang digugat lah, ada yang ya, apa. Kasihan sih, kalau saya lebih ke prihatin ya dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukumnya ini. Saya merasa kasihan aja. Kenapa yang tidak ada yang dibahas itu mengenai pembelaan, yang ada dibahas ini mengenai ulah-ulah yang sebetulnya malu kalau kita disuguhkan dengan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ya BCA mau somasi, kedua misalnya dari pihak pengembang apa yang katanya mengendorse, padahal tidak. Sudah dijelaskan juga oleh pihak pengembang itu bukan endorse, itu adalah pemberian diskon, dan itu biasa dilakukan oleh para pengembang, termasuk saya juga kan walaupun kecil-kecilan pengembang ya, itu biasa memberikan harga perdana untuk orang-orang yang pertama kali beli, untuk memberikan diskon spesial. Saya rasa Raffi Ahmad aja yang punya unit di situ, dia juga nggak ada tuh di endorse, dia juga beli kok. Saya rasa dia juga sama dapat diskon yang sama dengan pembeli lainnya ya, termasuk terdakwa ini. Saya tahu Raffi Ahmad pun punya unit di situ, nggak ada tuh dia di endorse. Saya rasa dia dapat perlakuan yang sama dengan semua yang membeli unit di situ, dapat diskon. Dalam artian berarti itu lebih ke kayak promosi baru dijual gitu ya Kak ya. Berarti enggak untuk beli di sana. Saya bukan sombong ya. Nah, Pak dibuka dari awal itu saya beli juga di situ, dan sama saya juga dapat diskon yang saat itu karena saya belinya udah lama, dapat diskon yang lumayan menarik buat saya saat itu, makanya saya beli. Termasuk ini ya, termasuk gedung yang kalian wawancara saya di sini nih, ini juga punya Sinarmas, Napapak, saya juga dapat diskon yang bukan Napapak, ini Sinarmas Land juga, Bumi Para Mewisasa juga, karena saya dulu pertama beli juga ini, dapat juga diskon yang bagus. Berarti nggak diperuntukkan untuk satu orang aja gitu ya, lebih ke kan umum. Sudah dijelaskan oleh pihak dari
tadi Navapar, saya juga udah tanyakan di sosmed saya agar apa ya, agar kita itu smart dalam melihat perkara yang sedang berlangsung ini, jangan sampai giringan opini ini menyesatkan. Nanti kalau misalnya vonisnya nggak sesuai harapan yang menggiring-giring opini ini kan kalian nanti ada lagi apa, tapi ayolah kita sama-sama menyimak fakta persidangan itu seperti apa, agar pada pintar. Sudahilah giringan-giringan opini ini yang membuat kalian itu denial atas fakta yang terjadi. Kak, lagi rapi juga soal katanya di rekaman percakapan kakak itu ada ngomong katanya menyinggung Melanie Regato karena mendukung pilihan itu. Saya nggak pernah mengatakan itu, tidak ada saya mengatakan itu, saya tidak pernah menyebut siapapun. Saya nggak ada urusan buat saya melarang siapapun yang akan mendukung, itu haknya masing-masing. Seperti saya mendukung Dr. Reza Gladys, mau siapapun mendukung terdakwa ini silakan, apalagi mereka kan berteman. Saya tidak pernah melarang atau apapun, tidak pernah, itu kebebasan aja. Tetapi kalau saya mendukung juga Reza Gladys, jangan pada komplain gitu ya. Saya nggak ada melarang, bebas-bebas aja. Bila perlu jangan mendukung, datang ke persidangan. Nah itu top, itu hebat. Kalau sekarang nama-nama yang selalu diagung-agungkan oleh terdakwa nih, beberapa selebritis nih kan, aku bersahabat sama si A, si B, si C, datang. Nah itu, saya kalau mereka datang justru saya senang, berarti memang mendukung ya. Bagus. Nah, ini juga menduga kayak memang setiap minggu kita baik setiap minggu ada agenda dramanya, ada ininya, kayak seolah-olah tes dan struktur secara masif. Apakah ini memang jalannya diulur-ulur terus kita berdua? Saya kurang paham kalau itu ya. Saya kurang pahamnya itu. Persidangan kan ada jadwalnya ya. Saya yakin akan selesai pada saat jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Mau mengulur-ulur bagaimana kan ada waktunya. Saya yakin bakal selesai. Dan ada menduga bakal ada penambahan atau masih dalam proses? Saya kurang tahu kalau itu. Kita saksikan aja jalannya persidangan, penambahan tersangka atau tidak itu menjadi kewenangannya penegak hukum. Menjadi kewenangannya penegak hukum. Ya sudah, kita ikutin aja lah, jangan beropini. Dengan adanya mungkin ada yang kemarin tuh selalu ribut di ruang sidang gitu, menurut Kak Fitri itu malah menjadi ini nggak sih Kak, bumerang buat dari Oh iya dong. sendiri gitu. Bumerang banget buat dia. Bumerangnya apa? Kok kayak, mohon maaf ya, kok kayak bodoh gitu. Kok harus mencari perhatian publik yang kira-kira nanti akhirnya kan ini bukan masalah yang orang itu membenarkan, mengiyakan aja apa yang saudara terdakwa lakukan. Kalau tujuannya membodohi masyarakat seperti contohnya BCA Mulyum Somasi itu kan lucu ya. Akhirnya kan terdakwa diserang oleh orang-orang yang pintar ya, bukan buzzer nih, oleh orang-orang yang berilmu bahwa apa yang dikatakan itu ya lucu. Ya, Kak, kemarin juga ada di postingan kakak menyentil salah satu wakil rakyat, itu seperti apa sih Kak? Oke, itu ya, nih terima kasih pertanyaannya dan mohon maaf sebelumnya. Kalau beliau sebagai wakil rakyat mewakili rakyatnya, saya rakyat ya, saya rakyatnya mewakili rakyat yang lain ya. Saya bertanya, Gimana tuh? ya, saya rakyat yang mewakili rakyat yang lain. Saya memang bukan perwakilan rakyat, tetapi izinkan saya juga membela rakyat ya. Terutama dalam tuduhannya tidak fair katanya. Teman-teman media semua kan hadir nih di dalam persidangan. Kan saya bertanya bagian mana yang menurut perwakilan dewan yang terhormat ini, persidangan ini tidak fair. Bagian mana saya juga kepengen tahu, karena kan saya datang ke dalam persidangan itu. Saya mendengarkan, saya melihat, menyaksikan, saya juga pengen tahu bagian mana yang dirasa tidak fair. Makanya kan saya ajak, ayo sekali-kali kita datang ke persidangan biar bisa menilainya dengan objektif. Dari awalnya adanya pelaporan, penahanan di PMJ dan sampai bergulir di persidangan kan kita menyaksikan semua. Bagian mana yang tidak fair itu saya bertanya gitu. Tapi ya sudahlah, saya rasa beliau sudah menyadari bahwa ini bukan perkara skincare saja ya, tanda kutip bukan hanya masalah skincare saja.
alasan skincare yang digadang-gadang di bawah itu kan saya sudah jelaskan bahwa saya pun punya klinik di sini. Dulu pun saya pakai produk itu dan itu bukan produknya Dr. Reza Gladys. Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Saya akan berdiri di barisan terdepan orang-orang yang menyelamatkan masyarakat katanya. Itu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Kalau yang dibawa-bawa itu kan Riberskin, bukan produk dia. Itu dipakai untuk treatment di kliniknya, termasuk klinik saya dulu pernah pakai. Itu sih, Bapak Dewan maaf ya, mudah-mudahan udah paham nih sekarang. Ada lagi? Ada pertanyaan titipan apa? Saya akan jawab. Ada pertanyaan nanti saya disorot kamera mukanya seperti apa? Silakan. Ada apa? Ayo. Yang soal dugaan yang katanya RG nyuap hakim itu katanya itu mau ngelaporin juga, Kak. Bener nggak sih? Ya, saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan ya, saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Tapi Kak Fitri sudah mendengar full, katakan ada fullnya yang mungkin Kak Fitri sudah diinfokan. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Iya, Itu ya orang lain yang mungkin ingin membela dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Tapi untuk indikasi dugaan oknum yang berbicara itu mungkin dari pihak Kak Fitri ataupun DRZ sudah tahu belum? Sudah tahu, karena dia pun melakukan upaya pemerasan ke DRZ, ke Dr. Reza Gladys melalui saya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada rekaman yang menyatakan bahwa Dr. Reza ini menyuap katanya. Mana rekamannya? Apa masalahnya? Setelah didengerin, setelah saya tahu ulah-ulah si yang mau memeras Dr. Reza ini emang anaknya juga nggak bener ya. Menurut saya dia itu memang copet, kalau saya bilang. Kalau pemeras kan gede nilainya miliaran, kalau ini copet ya, dia mau uang-uang kecil untuk nakut-nakutin. Ternyata bukan terhadap Dr. Reza sendiri. Beberapa owner skincare yang saya kenal pun melapor ke saya. Nanti dia pura-pura beli skincare, nanti nomornya dihapus-hapus, nanti dibilang, oh aku beli skincare kamu, muka aku breakout, gimana nih kalau saya tayangkan di sosmed saya. Nah itu cara-cara copet yang dia lakukan. Nah, dia kejebak nih, kali ini dia kejebak, nggak berhasil menjual, memeras Dr. Reza. Dia menjual mungkin informasi itu dengan akhirnya ya kita lihat aja nanti sampai di mana. Berarti 2 orang itu memang ingin Satu orang. Oh, 1 orang cewek itu ya Kak? Atau yang mana? Yang cowok. Saya nggak tahu cowok apa cewek, tapi fisiknya si cowok ya. Berarti memang tidak ada yang kayak Tidak ada. Ini menarik sekali. Aduh, sudah saya melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh ya, orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya, insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai. Saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya, yang mudah-mudahan selalu. Curhat apa sih Kak? Mungkin
banyaknya ya dugaan itu satu buzzer terus fitnahan dari DRG sendiri ke kakak, mungkin cerita apa saja mungkin? Kalau sebetulnya kalau perbazaran itu saya udah nggak peduli ya, karena oknum yang diduga menjadi pegawai buzzer itu sudah 2 orang nih yang sepil ke saya, sudah 2 orang yang bagaimana mengoperasionalkan perbazaran itu, apa dia yang diperintahkan, serang Fitri Saluteru, serang Sela Sokia, serang Reza Gladys dengan kata-katanya template ya. Tapi ya sudah, saya juga nggak mau terlalu menanggapi lah, ini mungkin bahaya juga ya, bukan hanya untuk kasus ini bahaya juga buat negara. Kalau sekarang dibiarkan nih perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik perbazaran ini dibiarkan memamah biak nih di negeri ini, itu bahaya. Mudah-mudahan bisa diproses ya. Nanti mungkin saya akan menginformasikan karena saya dikasih tahu tempatnya di mana, tempat menaruh alatnya di mana, orang-orangnya saya sudah difotoin, sudah tahu. Ya mungkin nanti kalau saya ada waktu saya berikan informasi ini ke pihak yang berwajib agar diselidiki apakah benar informasi ini atau tidak. Tapi dari orang yang menginformasikan ini, apa kata-kata yang kira-kira bakal keluar nanti, dia sudah spill ke saya dan itu terjadi. Kayak sekarang nih kan, sekarang lagi musimnya, oh Daviena jangan bersaksi, kamu sudah bisa jualan, oh gini, jadi saut-sautan ya, itu sudah bisa ditebak ya. Tapi kalau kita lihat dari pembelanya pelapor ini kan nggak ada yang seperti itu, semua ada manusianya. Sekarang setiap malam saya tuh mendengarkan apa tuh namanya Komal ya, diskusi tentang kasus ini itu menarik ya, karena pintar-pintar yang memberikan pendapat. Oke, kakak kan juga sempat kemarin juga Bang Sunan melalui AA menyenggol Kapitri sebagai dalang. Iya. Sudahlah. Ini gimana Kak sampai Terlalu saya kalau mau mendakapi brother saya itu sudahlah, memang kan dia passionnya di situ ya. Udah biarin aja. Saya nggak mau menanggapi itu. Bagaimanapun dia brother dan istrinya sister saya. Apa-apa itu. Biasa dia, kita hiburan aja gitu Mas ya. Hiburan aja. Nggak usah dianggapin serius. sampai disepil AA dengan adanya chatan-chatan yang kakak? Catannya kan saya udah kasih tahu backupnya bagaimana dari saya, nggak ada saya malah bilang sudahlah kan kalau abang itu kan laki-laki, kalau emosi ya wajar lah, kita sebagai perempuan ngapain masuk ke dalam arena itu, ke tengah itu ya, keinjak, kalau ada yang keinjak, kalau ada yang kesenggol ya wajar ya. Tapi kan saya kalau dilihat di rekaman kan saya sempat musap-musap bahunya, sudah untuk menenangkan itu, bukan mukul ya sudah gini ya, sudah kalau mukul kan gini, mukul udahlah, jangan ditanggapi itu. Nggak menanggapi Putri sama Jatri gimana Kak? Yang mana nih? Yang pra-peradilan. Dia ini kayaknya ya musuh abadi ya. Saya melihatnya ini mungkin ada percintaan di sini. Ada rasa mungkin ya. Ada rasa, mungkin nggak tahu nih apakah cinta tertolak atau apa gitu. Saya nggak tahu, nanti saya tanya Dokter Richard. Mana saya pernah podcast sama dia ya. Kenapa sih ini kok nggak selesai? Apakah ada perasaan di antara kalian berdua? Ketawa dia. Karena orang ngebenci itu kan fokus gitu ya. Fokusnya tanggapannya sudah kan saling lapor nih katanya, ya sudah kita lihat aja sampai di mana. Soal laporan gimana Kak? Yang di Polres Jakarta? Sudah selesai, saya sudah memberikan keterangan, saya sudah diklarifikasi, saya sudah memberikan klarifikasi saya. Nggak ada yang penting harus dibahas. Semua orang bisa melapor ya, semua orang, dan saya pun punya hak lapor sebetulnya. Saya yang berhak melapor hari ini. Kak, yang sidang Yoga? Sidang Yoga nanti saya update ya, karena kemarin itu baru Yoga dipanggil di sidang sebagai terdakwa. Untuk kelanjutannya saya belum tahu, nanti saya kasih tahu kalian semua. Dan sudah digelar ya? Sudah memasuki sidang tahap. Oke, gimana Kak, artinya ini sudah digelar dan tadi kan indikasinya kan lama, takutnya kan Yoga keburu dideportasi karena Nggak ada lah, sudahlah, ini kalian ini jangan juga termakan hoax ya. Kalian media-media yang bagus nih pemberitaannya, nggak mungkin itu negara itu sudah mentersangkakan orang, pasti akan selesai. Kenapa saya itu nggak mau cuap-cuap, keluar-keluar? Saya ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa negara ini kalau memang perbuatannya ada, barang buktinya ada, sini akan diproses dengan adil. Jangan terus nggak bijak juga ya,
Jangan terus nanti kita menggiring opini, oh ini disuap, oh ini tidak adil, oh ini yang mana. Kita benar kata Bang Denny Sumargo tuh, kita mau pakai keadilan yang mana nih, mau percaya ke yang mana kalau kita nggak adil buat penegak hukum yang memang benar-benar tegak lurus selalu digiring-giring opini seperti itu. Dan perlu kalian semua pahami dan tahu ya, Yoke pun menyadari kalau dia memang salah. Dia selalu mengatakan, saya memang bersalah Bu Fitri, saya minta maaf, saya memang bersalah. Itu ya, itu sih. Tapi karena dia sudah banyak melakukan komunikasi dengan ibunya, mengirim surat, menyampaikan pesan-pesan ke saya bahwa dia menyesal dan dia meminta maaf, tidak henti meminta maaf, ya saya juga kan dulu ya. Tapi yuk kita lihat ini, saya tidak pernah mengatakan apapun kepada media untuk misalnya bergembira, untuk apa, untuk menjaga netralisasi ini masalah. Dari awal tertangkapnya Yoke, saya percaya banget kepada penegak hukum, saya akan mendapatkan keadilan sesuai yang saya harapkan. Dan tapi itu ada nanti dipanggil sosialisasi ya? Sudah pasti, saya kan saksi pelapor. Sudah ada jadwalnya? Belum ada. Nanti dikasih tahu kalau ada. Berarti sudah pernah ketemu ya Kak? Lagian kalian juga mau ngapain diliput, kan ini bukan hal yang penting untuk diliput, ya sudah lah. Sudah, kita yang gini-gini tuh yang pasti apa? ITE ini ada, hukumannya ada, ya harus bijak lagi dalam bermain sosial media. Oke. Makasih Kak Fitri. Mantap ya. Udah. Mantap bro. Mantap Kak. Ada yang lagi.